Teman-teman semuanya, sekarang saatnya kita menjalankan robot karosel kita ya. Setelah sebelumnya kita menyiapkan beberapa kebutuhan dari robot karosel sendiri. Oke, silahkan teman-teman login terlebih dahulu ke akun karoselnya. Jangan lupa sebelum menjalankan robot, pastikan untuk penggunaan bahasanya menggunakan bahasa Indonesia ya teman-teman, karena robotnya menggunakan bahasa Indonesia. Jadi penting sekali, karena kalau nanti pakainya bahasa Inggris, dia nggak akan jalan ya robotnya. Oke, teman-teman tinggal klik saja di bagian sini, kemudian kita refresh ya. Kita klik robotnya, kita refresh. Kita cek terlebih dahulu di bagian CSV1 apakah pemisahnya sudah koma. Ini sudah benar ya teman-teman. Oke, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu sedikit untuk karosel sendiri. Nanti laporannya ada di karosel 2 ya. Jadi misalnya teman-teman sebelumnya sudah menjalankan di hari sebelumnya, terus ingin menjalankan lagi di hari ini, teman-teman silahkan cek kemarin sudah sampai baris berapa. Nah, nanti di sini akan ada pertanyaan ketika menjalankan robotnya. Ketika teman-teman klik di sini play makro, nanti akan muncul ingin mulai dari baris berapa. Jadi misalnya teman-teman sebelumnya sudah menjalankan iklan sebanyak 50 baris atau 50 kali ya berjalan. Nanti tinggal teman-teman lanjutkan saja diisi dengan angka 51 sehingga nanti dia akan lanjut ke baris 51. Nah, ketika teman-teman play makro di sini nanti akan muncul dua tombol, yaitu tombol pause dan tombol stop. Tombol stop berfungsi untuk menghentikan jalannya robot. Kemudian untuk tombol pause di sini nanti berfungsi untuk menghentikan sementara ya teman-teman. Ketika tombol pause diklik, dia akan muncul tombol resume. Jadi teman-teman bisa melanjutkan kembali atau menghentikan robotnya. Nah, untuk robotnya sendiri seperti yang teman-teman tahu, di sini tidak ada penanda L berapa ya, L25 atau L12, sehingga robot ini akan terus saja berjalan sesuai dengan jumlah CSV yang teman-teman masukkan di sini. Misal di sini saya memasukkan 147 baris, sehingga robot ini akan berjalan sebanyak 147 kali teman-teman. Jadi silahkan diperhatikan ya. Misalnya teman-teman mau membatasi perharinya hanya ingin 20 iklan saja, jadi file CSV-nya ini cukup diisi dengan jumlah tadi ya, 20 baris seperti itu. Jadi tergantung kebutuhan teman-teman semuanya. Oke, nanti laporannya ada di sini ya. Tinggal nanti teman-teman lihat di sini. Di sini nanti linknya untuk dioptimasi juga bisa. Oke, langsung saja ya teman-teman, kita akan mulai menjalankan robotnya. Tinggal diklik play makro. Karena saya baru saja mulai, saya isi dengan angka 1 ya, karena baru pertama mulai. Kita akan lihat di sini robotnya berjalan dan dia akan menutup secara otomatis. Ketika robotnya berjalan, teman-teman tidak boleh melakukan aktivitas apapun ya, dibiarkan mouse dan keyboardnya. Nah, ini dia sudah mulai memasukkan, yang pertama akan memasukkan foto terlebih dahulu ya. Oke, dia akan memasukkan foto. Nah, ini satu foto sudah dipilih, kemudian robotnya akan memilih kategori, kemudian memasukkan kategori yang sudah kita pilih. Kebetulan saya memilih others ya. Jadi others nanti munculnya seperti itu, kemudian memasukkan judul, kondisinya baru, harganya untuk dijual, kemudian ini harganya dimasukkan 500.000, kemudian deskripsinya judul, kata kunci turunan, dan juga deskripsi. Kemudian opsi pengirimannya saya tambahkan kata kunci judul ya, biar biar full dengan kata kunci kita. Nah, ini berhasil dipasang ya. Kemudian nanti kalau sudah berhasil, dia akan otomatis mengklik untuk melihat iklan kita, karena nanti dia akan men-scrap link dari iklan kita di sini. Nanti ini yang akan di-copy di file CSV2. Oke, untuk jeda antar postingan di sini saya buat 60 detik ya teman-teman, atau 1 menit. Jadi misalnya teman-teman mau menambahkan ini ya di 48 ini, misalnya mau berapa silahkan ditambahkan ya. Ini 60 detik ya. 60 detik itu adalah 60.000. Jadi nanti silakan digandakan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya mau 2 menit, 3 menit atau seterusnya. Oke, ini karena sudah berhasil, ini saya stop saja ya robotnya. Kita akan lihat laporannya.
Nanti laporannya seperti ini ya teman-teman, linknya ini kayak gini. Oke, sudah berhasil ya teman-teman untuk robotnya berjalan. Mungkin itu dulu ya teman-teman. Silahkan dipraktekkan ya teman-teman semuanya untuk robot karoselnya. Mungkin itu dulu dari saya. Halo teman-teman semuanya. Setelah sebelumnya kita sudah menyiapkan berbagai kebutuhan dari robotnya, sekarang saatnya kita menjalankan robot isunya. Oke teman-teman, silahkan login terlebih dahulu ke akun isunya masing-masing. Seperti ini ya, silahkan login. Kemudian kita langsung saja buka UI Vision kita di sini. Oke, seperti biasa, ketika membuka pertama kali kita refresh seperti ini ya. Sebelum menjalankan untuk robotnya, ada baiknya kita menyiapkan atau mengecek terlebih dahulu file CSV-nya di sini. Kita cek apakah pemisahnya sudah koma atau belum. Nah ini ya teman-teman, untuk pemisah antar kolomnya di sini sudah koma, berarti untuk robotnya di sini sudah siap untuk digunakan. Untuk menjalankan robotnya di sini sangat-sangat mudah sekali teman-teman. Teman-teman tinggal klik saja play makro di sini. Ketika diklik play makro, nanti di sini akan muncul dua tombol baru ya teman-teman, yaitu tombol stop dan tombol pause. Tombol stop digunakan untuk menghentikan robot dan tombol pause digunakan untuk berhenti sementara. Ketika tombol pause-nya diklik, nanti akan muncul lagi tombol baru yaitu tombol resume untuk melanjutkan. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, di sini nanti ketika kita klik play makro, robotnya akan bertanya di sini, ingin mulai dari baris berapa. Jadi teman-teman silahkan cek ya. Untuk di bagian isu 2, di sini kan nanti untuk menampung hasil laporannya. Misalkan di hari sebelumnya teman-teman sudah posting banyak sekali di sini. Nanti akan tercatat di isu 2 di sini. Jadi nanti teman-teman lihat. Misalnya di hari sebelumnya teman-teman sudah posting sebanyak 50. Jadi nanti ketika di sini robotnya bertanya, ingin mulai dari baris berapa? Teman-teman tinggal isi dengan angka lanjutannya yaitu 51. Seperti itu ya, sangat-sangat mudah sekali. Oke, di sini karena saya baru mulai, saya klik play makro di sini ya. Robotnya akan bertanya, ingin mulai dari baris berapa? Di sini saya isi dengan angka 1. Oke, kemudian kita confirm saja. Nah, di sini nanti robotnya akan menutup otomatis dan akan masuk ke bagian editor, teman-teman. Nah, ini ya. Dia masuk ke bagian editor, kemudian dia akan ngeklik di bagian bawah yaitu add article nanti. Di bagian bawah di sini nanti ada create new article. Nah, ini diklik. Oke, sekarang dia sudah masuk ke halaman editor untuk artikelnya ya. Yang pertama dia akan select page terlebih dahulu teman-teman. Dia akan memilih untuk page yang pertama. Kemudian sesudah itu dia akan langsung go to editor. Nah ini dia akan go to editor. Kemudian di dalam sini dia akan mengisi mulai dari judul, kata kunci turunan dan juga deskripsinya. Nah ini kemudian dia akan mengupload gambar yang sudah kita siapkan sebelumnya ya. Oke, kita tunggu. Kemudian nanti jika sudah selesai, gambarnya akan dimasukkan ke dalam artikelnya. Nah ini proses upload ya. Kita tunggu sampai 100%. Nah ini kemudian nanti dia akan ngeklik di bagian gambarnya dan akan memasukkan di dalam artikelnya ini. Nah ini ya, sudah berada di bawah. Oke, selanjutnya robot akan masuk ke dalam bagian setting teman-teman, yaitu menyeting di bagian title-nya sesuai dengan inputan di file CSV kita ya. Oke, kita tunggu. Nah ini ya, sesuai Cempaka Putih Jakarta Pusat. Kemudian di bagian description-nya, di sini dia akan memasukkan judul, kata kunci turunan dan deskripsi, dan yang terakhir dia akan pilih kategori. Silahkan teman-teman bebas ya untuk memilih kategorinya. Yang terpenting untuk penulisannya harus sama ya, besar kecilnya. Silahkan nanti diedit di bagian artikel generatornya. Nah ini kalau sudah tinggal publish dan confirm teman-teman. Nah dan terakhir dia akan men-scrap hasil postingannya ini ya. Untuk linknya ini nanti dia akan men-scrap secara otomatis. Jadi teman-teman tidak perlu mengcopy satu persatu. Jadi nanti kalau sudah mendapatkan semua hasil postingan, teman-teman tinggal menggunakan robot selanjutnya yaitu robot indexing otomatis seperti itu. Nah kalau sudah, ini nanti jeda antar postingannya cuma sebentar, 10 detik kalau tidak salah. Kemudian dia akan kembali lagi ke halaman editor semula. Nah ini kemudian akan ngeklik create new article. Dan ini akan terus berlanjut sampai sejumlah CSV kita yang sudah kita masukkan tadi, yaitu 147 ya kalau nggak salah. Jadi nanti setelah 147 dia akan berhenti secara otomatis.
Jadi teman-teman tinggal nyantai saja nanti. Oke, kita lihat ya di bagian isu 2 untuk laporannya. Nah, seperti ini teman-teman untuk tampilan dari hasil postingan kita di isu artikel. Oke, sangat-sangat mudah sekali ya teman-teman untuk menjalankan robotnya. Mungkin itu dulu ya dari saya, silahkan dipraktekkan. Terima kasih.